Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang belanja negara atau pengeluaran negara. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Reski Landi Febri, NIM 501180124, dosen pengampu Ibu Sri Rama SEME, kelas 5D. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pengeluaran negara. Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program di mana pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, teori pengeluaran negara. Salah satunya yaitu Musgrave dan Rostow. Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi di suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pada tahap menengah, pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintahan tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan sebagainya. Dan ini beberapa teori pengeluaran negara yang lain. Bisa kalian lihat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kewajiban negara dan kaitannya dengan pengeluaran negara. Kewajiban negara dalam rangka menjaga kelangsungan kedaulatan negara atau pemerintah dan meningkatkan kemakmuran masyarakat mencakup yaitu mempersiapkan, memelihara, dan melaksanakan keamanan negara. Sedangkan menyediakan dan memelihara fasilitas untuk kesejahteraan sosial dan pelindungan sosial termasuk ada 3. Yang pertama, fakir miskin, jompo, yatim piatu, masyarakat miskin, pengangguran. Yang kedua, menyediakan dan memelihara fasilitas kesejahteraan. Yang ketiga, menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan. Selanjutnya, sebagai konsekuen pelaksanaan kewajibannya, pemerintah perlu dana yang memadai, dianggarkan melalui APBN atau APBD, dan pada saatnya harus dikeluarkan melalui kas negara atau kas daerah. Selanjutnya, macam-macam pengeluaran negara terbagi menjadi 2, yaitu menurut organisasi dan menurut sifat. Menurut organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten kota. Sedangkan menurut sifat terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengeluaran investasi. Yang kedua, pengeluaran penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, pengeluaran kesejahteraan rakyat. Yang keempat, pengeluaran penghematan masa depan. Dan yang kelima, pengeluaran yang tidak produktif. Selanjutnya, pengeluaran pemerintahan pusat. Dalam APBN, pengeluaran pemerintahan pusat dibedakan menjadi 2, yaitu pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja dibagi pula menjadi 2. Yang pertama, belanja pemerintahan pusat, dan yang kedua, dana yang dialokasikan ke daerah. Belanja pemerintahan pusat seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga hutang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Selanjutnya, dana yang dialokasikan ke daerah terbagi pula menjadi 2,
dana pemerintah, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Pengeluaran untuk pembiayaan meliputi yang pertama, pengeluaran untuk obligasi pemerintah, yang kedua pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan pembiayaan lain-lainnya. Selanjutnya pengeluaran pemerintahan provinsi. Jika pada pemerintahan pusat terdapat APBN, maka di pemerintahan provinsi terdapat APBD, yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintahan pusat dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Dana APBN digunakan untuk pengeluaran untuk belanja meliputi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi merupakan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan bisnis, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. Sedangkan belanja modal seperti belanja aset tetap, belanja aset lain-lain, dan belanja tak terduga. Selanjutnya pengeluaran pemerintahan kabupaten atau kota. APBD dalam kabupaten atau kota digunakan antara lain untuk pengeluaran untuk belanja, bagi hasil pendapatan ke desa atau kelurahan terdiri dari bagi hasil pajak ke desa atau kelurahan terdiri dari bagi hasil pajak ke desa atau kelurahan, bagi hasil retribusi ke desa atau kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke desa atau kelurahan. Pengeluaran untuk pembiayaan terdiri dari pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMD atau BUMN atau pemerintah pusat dan atau kepala daerah otonom lainnya. Sedangkan menurut sifatnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 5. Yang pertama, pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang. Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dan lain-lain. Yang kedua, pengeluaran pencipta lapangan kerja, pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, pengeluaran kesejahteraan masyarakat adalah pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat atau pengeluaran yang dan membuat masyarakat menjadi gembira. Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dan lain-lain. Yang keempat, pengeluaran penghematan masa depan adalah pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintahan yang lebih besar di masa yang akan datang. Pengeluaran untuk kesejahteraan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim, dan lain-lain. Yang kelima, pengeluaran yang tidak produktif adalah pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah, misalnya pengeluaran untuk biaya perang. Selanjutnya, pengaruh pengeluaran negara terhadap perekonomian. Dalam pengeluaran negara dapat menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap perekonomian. Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain sektor produktif, sektor distribusi, sektor konsumsi masyarakat, sektor keseimbangan perekonomian. Selanjutnya, penyebab peningkatan pengeluaran negara. Sebab-sebab pengeluaran pemerintahan meningkat. Yang pertama, meningkatnya fungsi pertahanan, keamanan, dan ketertiban. Yang kedua, meningkatnya fungsi pemerintah.
Yang ketiga, meningkatnya fungsi perbankan. Yang kelima, meningkatnya fungsi pembangunan. Selanjutnya, kewajiban pengeluaran negara. Kewajiban negara dalam rangka menjaga kelangsungan kedaulatan negara atau pemerintah dan meningkatkan kemakmuran masyarakat mencakup mempersiapkan, memelihara, dan melaksanakan keamanan negara. Yang kedua, menyediakan dan memelihara fasilitas untuk kesejahteraan sosial dan produksi sosial. Fakir miskin, yatim piatu, pengangguran. Yang ketiga, menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan. Yang keempat, menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan. Sebagai konsekuensi pelaksanaan kewajibannya, pemerintahan perlu dana yang memadai dianggarkan melalui APBN atau APBD dan pada saatnya harus dikeluarkan melalui kas negara. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.